Baik, selamat pagi buat Pak dan juga teman-teman maupun semua pemirsa yang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Jan Rizal Harikana, mahasiswa Undana semester 6, jurusan Sosiologi dengan NIM 1803030174. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas harian saya yang dimana membuat suatu tabel dari persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan mengenai jurnal yang saya ambil yang berkaitan dengan judul saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu persamaan. Dalam persamaan dalam jurnal tersebut yang dimana mengenai fenomena pekerja anak dan pengaruhnya terhadap suatu pendidikan, dimana membahas suatu masalah-masalah dan faktor yang menyebabkan timbulnya para pekerja anak sehingga berpengaruh terhadap pendidikan mereka sendiri. Dan juga fenomena terjadinya pekerja anak juga tidak terlepas dari nilai upah terhadap keuangan keluarga. Dari nilai upah keuangan keluarga tersebut mengakibatkan seorang kepala rumah tangga memaksa anaknya untuk bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan keekonomian keluarga tersebut. Dan upah pekerja anak maka akan semakin tinggi, kemungkinannya anak akan terjun dalam dunia kerja lebih besar lagi. Dan hal ini disebabkan pekerja anak yang memiliki upah tinggi maka kontribusi dalam pendapatan rumah tangga akan semakin tinggi, maka dari itu pekerja anak akan diarahkan untuk bekerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Tentu dalam hal ini akan sangat berpengaruh bagi diri anak juga. Maka dari itu semakin tinggi upah pekerja anak akan semakin menarik untuk rumah tangga melepaskan anak mereka untuk menjadi pekerja. Dari hal ini kita bisa lihat di mana di Indonesia juga masih banyak para pekerja anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja karena akibat faktor ekonomi tersebut. Di mana alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terpaksa putus sekolah sebagai anak yang akibat pekerjaannya turun, yaitu hal tersebut diakibatkan karena faktor ekonomi sehingga mengakibatkan anak putus sekolah, yang dimana bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan, serba kekurangan begitu. Tentu itu wajar. Anaknya tidak melanjutkan sekolah, kemudian terpaksa untuk terlibat menjadi seorang pekerja untuk menghasilkan uang sebagai layaknya bapak dan ibunya. Dan alasan kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran menyebabkan anak memilih bekerja untuk membantu orang tuanya menghasilkan uang. Sementara itu, anak yang bekerja juga terpengaruh terhadap kondisi fisiknya, yang dimana dalam bekerja ada risiko-risikonya. Mungkin dapat menyebabkan kondisi fisiknya tersakiti begitu, ada kekerasan di luar begitu. Dan selanjutnya perbedaan. Dalam hal ini ada perbedaan, yaitu di mana perbedaannya yaitu jurnal ini membahas pengaruh pekerja anak akibat faktor ekonomi, budaya, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Baik, dalam faktor ekonomi yaitu dalam rumah tangga sendiri, yang dimana kekurangan sumber keekonomian mereka sehari-hari yang akibatnya memaksa anak untuk turun dan bekerja menggantikan tugas kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dan dalam hal itu jika upah anak semakin meningkat maka akan semakin pesat anak dipaksa untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dan selanjutnya faktor budaya. Mungkin dalam hal budaya juga mungkin ada tradisi yang dimana anak harus bekerja yang sudah dilakukan turun-temurun. Dan faktor lingkungan yaitu dimana akibat pergaulan anak dari suatu lingkungan yang menyebabkan anak turun ke dalam pekerjaan. Mungkin dia melihat teman-temannya di sekitar lingkungan dia bekerja, akibatnya dia pula ikut bekerja, dan akibatnya mempengaruhi faktor pendidikan tersebut dan faktor pertumbuhan anak, yang dimana anak tersebut tidak akan fokus terhadap pendidikannya dan akan fokus terhadap pekerja tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri begitu.
Dan ada faktor pendidikan tersebut yang mempengaruhi anak untuk bekerja, yang dimana faktor pendidikan diakibatkan karena anak yang kekurangan didikan yang dari orang tua maupun sekolah akibat faktor ekonomi yang kurang, sehingga anak tersebut tidak bisa bersekolah. Akibatnya anak tersebut harus berusaha bekerja untuk mendapatkan sumber ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dia tersebut. Dan hal itu harus diperhatikan oleh orang tua agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, maupun dari pemerintah untuk membantu para pekerja anak untuk mereka bisa berhenti bekerja dan juga melanjutkan pendidikan mereka di jenjang yang lebih pantas lagi begitu. Dan selanjutnya adalah kekuatan. Dalam kekuatan tersebut di mana faktor utama penyebab pekerja anak maupun fenomena pekerja anak yang berpengaruh terhadap pendidikan. Dalam hal utama yang menyebabkan hal tersebut akibat faktor ekonomi, sehingga keluarga mendorong keinginan anak, memaksa kehendak anak untuk bekerja dan akhirnya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dalam suatu pendidikan. Nah, hal ini kekuatannya di mana memaksa anak untuk terus bekerja, dan hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam lingkungan tersebut maupun lingkungan pendidikan, lingkungan sehari-hari mereka. Ya, di situ anak akan trauma akibat paksaan dari orang tua yang terus bekerja. Oleh karena itu kita harus dapat melihat seorang anak yang dimana mereka jika bekerja harus diatur pola waktu mereka dalam bekerja, tidak boleh terus-terusan memaksa mereka. Akibatnya mereka akan trauma dan berpengaruh terhadap faktor psikolog mereka sendiri. Dan hal itu juga karena dalam bekerja tersebut banyak sekali anak yang di bawah umur bekerja dan mendapatkan kekerasan. Ada juga yang bekerja di klub malam begitu, seorang anak di bawah umur, kan itu tidak baik jika dilihat oleh masyarakat sekitar yang mempunyai pandangan baik begitu, bahwa mereka ada yang berpandangan buruk, ada yang baik juga. Mungkin yang berpandangan baik bisa bilang anak tersebut melakukan hal tersebut untuk demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, tapi ada yang berpandangan buruk bahwa anak tersebut karena dipaksa begitu, terpaksa, mungkin akibat diancam begitu, dan hal itu sangat mengkhawatirkan bagi diri anak sendiri. Dan selanjutnya kelemahan, yaitu di mana masih kurangnya perhatian yang cukup terhadap para pekerja anak dengan usia anak yang di bawah umur dan menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak sehingga merusak mental dan juga kesehatan dan bahkan tumbuh kembang anak dalam pendidikan dan hubungan sosial anak di lingkungan sekitar. Ya, dalam hal ini para pekerja anak itu seharusnya ditindaklanjuti agar mereka tidak memaksa anak mereka untuk bekerja, karena mereka akan memaksa anak untuk bekerja. Akibatnya anak tersebut akan trauma, yang dimana dalam bekerja juga anak tersebut akan ditindas dan mempengaruhi faktor pertumbuhan mereka, yang dimana mereka biasanya pada masa muda mereka seharusnya dikelilingi dengan anak-anak yang dimana harus bermain begitu, malah disuruh bekerja, dan akibatnya anak tersebut tidak memenuhi masa kecilnya dengan sempurna begitu, dan mempengaruhi faktor pendidikannya. Seharusnya yang dimana mereka harus mendapatkan pendidikan yang cukup, akibatnya mereka putus sekolah demi bekerja. Dan juga mempengaruhi faktor lingkungan yang sekitar, yang dimana masyarakat atau pandangan awam orang-orang akan menilai bahwa anak itu dipaksa bekerja karena demi memenuhi kebutuhan keluarga, dan pasti tentu ada yang berpandangan buruk, ada juga yang positif. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti, karena masih banyak juga para pekerja anak yang membuat kekerasan terhadap anak tersebut yang mereka pekerjakan. Ya, seperti ini, pekerja seks di bawah umur, atau
pekerja buruh di bawah umur, ada juga yang anak-anak pekerja di pabrik. Dan dalam hal itu juga mereka mengalami kekerasan jika salah dalam bekerja, mungkin begitu. Dan fenomena terjadinya pekerja anak juga tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari, yang dimana kita bisa dilihat dalam kegiatan sehari-hari banyak pekerja anak yang berkeliaran di jalanan demi mencukupi faktor keekonomian mereka. Dan hal itu harus ditindaklanjuti, yang dimana anak-anak tersebut harus dikumpulkan atau kita harus mencari anak-anak tersebut dan memberikan pemahaman terhadap mereka untuk dalam bekerja dan memberikan mereka bantuan keekonomian dan pendidikan. Dan juga kita harus menjelaskan kepada orang tua mereka sendiri bagaimana cara untuk memberhentikan anak dari bekerja di bawah umur ini, sehingga tidak terpengaruh terhadap faktor psikolog mereka, diri mereka, dan pendidikan mereka. Dan kurangnya pemahaman keluarga akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak juga anggapannya bahwa anak merupakan aset ekonomi dan keluarga serta peluang untuk bekerja atau tenaga anak guna membantu mencari nafkah. Dalam pemahaman seperti itu akan memaksa anak untuk terus bekerja. Maka dari itu di sekeliling kita banyak anak yang kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja dalam usia yang terlalu muda. Oleh karena itu kita harus memberi pemahaman yang baik juga kepada para orang tua, yang dimana harus ada sistem sosialisasi dari sebuah komunitas, begitu komunitas perlindungan anak, yang dimana harus menjelaskan terhadap orang tua mengenai suatu faktor yang akan mempengaruhi anak terhadap memaksa anak untuk terlalu bekerja, apalagi bekerja hingga larut malam, akan mempengaruhi sistem pertumbuhan anak tersebut. Harus diakui juga selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak, yang seharusnya anak harus melewati faktor pertumbuhan mereka malah dipaksakan karena faktor kebudayaan yang harus turun-temurun terus bekerja. Bekerja anak juga merupakan sebab akibat yang sangat besar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendorong mereka, seperti faktor kemiskinan yang akibatnya membuat seorang kepala keluarga tidak ada pilihan lain dan memperkerjakan anak hingga melebihi batas waktu tersebut. Oleh karena itu, faktor yang memunculkan pekerja anak bila dilihat dari karakteristik mereka, pekerja anak itu sendiri adalah bisa dilihat mereka akan terpengaruh terhadap apa yang mereka lihat. Misalnya mereka dipaksa untuk bekerja dan akibatnya kekerasan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pikiran mereka dan terus mereka pikirkan sehingga trauma dalam hal tersebut. Karena itu kontribusi pekerja anak harus diatur begitu. Jadi secara konsepnya kita harus bisa memahami bahwa anak itu punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kita harus melihatnya untuk dapat mengatur bahwa anak punya waktu untuk berpendidikan, untuk bermain. Jangan kita memaksakan kehendak seorang anak. Oleh karena itu harus banyak upaya untuk mencegah hal ini, karena dalam hal ini kelemahannya tersebut terdapat dalam suatu upaya dalam pencegahan para pekerja anak maupun anak yang bekerja di bawah umur. Karena itu kita harus menindaklanjuti masalah-masalah para pekerja anak di bawah umur maupun anak yang bekerja di bawah umur. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.